tahun 67, 21 negara Arab yang beragama Islam bersama-sama mengepung Israel, perang melawan satu negara kecil di Timur Tengah. Mereka kalah, bertekuk lutut di hadapan Yahudi dengan Israel. Iya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita yaitu Zemayan Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga persahabat yang sudah berkenan mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya mau membagikan kepada kita semua ceramah dari Kiai Buya Syakur, dan semoga ceramahnya ini bisa menyadarkan saudara-saudara kita yang muslim yang menontonnya. Karena di dalam isi ceramahnya dia mengatakan bahwa negara-negara Islam itu tunduk kepada Yahudi, tunduk kepada Israel. Kenapa? Karena mereka tidak pernah menang melawan negara kecil ini. Sekalipun bergabung 21 negara, namun mereka tetap kalah untuk melawan satu negara kecil ini. Nah, teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Al-Quran. Wa kitabu hadir ummah. Quran adalah kitab sucinya umat Islam ini. Selama hidupnya. Fada istaftathu an a'daiha aftaha. Ketika umat Islam minta fatwa tentang musuh-musuh mereka, Al-Quran memberikan fatwa. Wada isan sahathu fi amrihim nasaha laha. Ketika umat Islam meminta nasihat kepada Al-Quran tentang urusannya, Al-Quran datang menasihati mereka. Wa idza irsyadat bihi arsyadaha. Ketika umat Islam minta bimbingan dan petunjuk kepada Al-Quran, Al-Quran diturunkan dan membimbing mereka. Waqad aftaha, Al-Quran memberikan fatwa. Wa nasahalaha, Al-Quran telah menasihati umat Islam. Wa arsyadaha, dan Al-Quran telah memberikan bimbingan kepada umat Islam. Fi sya'ni Yahud, tentang urusan orang-orang Yahudi. Sudah dijelaskan panjang lebar, orang Yahudi itu begitu. Ya. Fadanat laha riqabuhum, sehingga mereka dekat, ya, leher mereka mendekatkan. Tsumma lamma takhadathu mahjuran, tetapi kemudian setelah umat Islam meninggalkan Al-Quran, saya potong dulu. Keluhan Nabi terhadap umat Islam. Rabbi inna qaumi takhadu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, wahai Tuhanku, umatku telah meninggalkan Al-Quran. Kamu ini sudah meninggalkan Al-Quran, sadar nggak? Gayanya kalau kita berbeda pendapat, kembalikan kepada Quran. Bagaimana kembalikan? Bacanya nggak bisa. Baca salam dulu, maknanya udah ngerti kok. Pernah baca Quran? Pernah khatam Quran? Enggak kok. Pernah ngaji? Enggak kok. Goyanya. Ya. Jadi sampai-sampai ketika saya mengatakan Anda ini sudah meninggalkan Al-Quran, dia marah karena dia merasa aku yang paling berpegang Al-Quran. Selain aku semuanya meninggalkan Al-Quran. Dia sendiri merasa dirinya yang paling kukuh berpegang pada Al-Quran. Padahal menurut saya kamu itu meninggalkan Al-Quran. Jadi gimana benernya? Masing-masing kelompok, nggak usah disebut namanya, tersinggung lagi. Nih, gara-gara YouTube ini sensitif banget sih. Kelompok A mengklaim kami yang berpegang pada Al-Quran, selain kami sudah meninggalkan Al-Quran. Kelompok B mengatakan begitu juga. Sampai Z mengatakan begitu semua. Jadi yang benar mana? Kita uji, Anda ini sudah meninggalkan Al-Quran atau tidak? Iya. Meninggalkan itu termasuk tidak pernah menghayati, tidak pernah memaknai, tidak pernah menjiwai, tidak pernah mempelajari Al-Quran. Yang ada hanya tilawah. Itu yang paling masyhur mah. Semuanya ikut serta, tapi begitu kajian resmi, kajian serius,
berpaling muka semuanya. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubihim aqfaluha. Kamu mikir nggak sih Al-Quran? Atau otakmu terkunci? Atau otakmu terkunci? Termasuk juga meninggalkan Al-Quran ketika engkau menafsirkan sesuka wudelmu. Apa wudelku? Menafsirkan sesuka wudelmu. Sesuka bujalmu, kata Rasulullah, bujal namanya. Ya, anak-anaknya aja. Nah itu, sejak kapan? Sejak dulu, bukan sejak sekarang. Al-Quran bilang, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus kamu, hai Muhammad, kecuali untuk membagikan rahmat kepada alam semesta. Ditafsirkannya alamin al-muslimin. Non-muslim tidak kebagian rahmat secara eksklusif. Itu tafsir At-Tabari. Tapi itu menjadi rujukan umat Islam loh. Ya. Dan sudah saya konfirmasikan ke Pak Profesor Dr. Quraisy, ya bagaimana Pak Prof ini begini tafsir zaman dulu nih. Ya udah, antum a'lamumin, Anda lebih tahu kok. Ya udah. Iya kan? Iya. Jadi ya, oleh karena dia berpegang pada tafsir-tafsir generasi awal, dikiranya berpengaruh. Yang awalnya sudah jauh itu. Bukan sekarang, dari dulu sudah menjauhkan. Inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Al-Quran selalu menjawab, minta nasihat dinasihati, minta fatwa dikasih fatwa, minta petunjuk dikasih petunjuk. Tapi dasar akhirnya mereka meninggalkan Al-Quran. Sementara kata mahjuran, ya. Dan natihiyalil Yahud, akhirnya ya kamu ya sama dengan Yahudi lagi akhirnya. Akhirnya kamu juga sama dengan Yahudi juga, Yahudi ireng. Gitu. Kamar ra'ainaha tatajamma'u taghlibuha minhum asyirdima as-saghira, yang akhirnya kita saksikan tahun 67, 21 negara Arab yang beragama Islam bersama-sama mengepung Israel, berang melawan satu negara kecil di Timur Tengah. Mereka kalah, bertekuk lutut di hadapan Yahudi dan Israel. Lalu para mubaliknya, kita perang kalah lawan Yahudi karena gara-gara perempuan muslimnya sudah tidak pakai kudung lagi, tidak pakai jilbab. Apa bunganya? Mubalik-mubaliknya mengatakan kita kalah lawan Israel karena perempuannya sudah lepas jilbab. Oh, jadi karena jilbab, kalau pakai jilbab terus menang gitu ya? Gitu dah maksudnya. Kalau kamu pakai jubah, kamu hebat gitu? Enggak, saya nggak paham juga. Iya, ini saya mengatakan begini, bukan merendahkan. Ketika kamu sholat 5 waktu berjamaah semua, lu negeri makmur nggak? Ini bukan berarti saya merendahkan sholat, bukan. Artinya anak jeluntrung nih, ngerti jeluntrung? Kita ngomongin ngalor, saya ngidul. Ya itu persoalannya, iya dong. Nah, maksud saya semacam itu. Jadi alasan-alasan yang tidak masuk akal lah. Iya. Ya sebenarnya perangnya kalah ya karena tidak ada persatuan di antara umat Islam sendiri kok. Betul nggak? Ya iya, karena ada pengkhianatan juga. Perang tahun 1973, perang Oktober tahun 73, saya ada di sana. Ya, saya ada di Syria. Urutan kita juga rontok tuh bangunannya. Ya nggak parah sih, tembok sama apa, pintu gerbang kaca itu pada hancur karena bomnya Israel itu. Akhirnya masyarakat Islam, masyarakat Indonesia dievakuasi ke Lebanon sana. Ya, selama 1 bulan. Misalnya dengan seluruh masyarakat Indonesia, saya ada di sana. Iya, kalah. 21 negara melawan satu negara sekecil Israel, kalah. Dan akhirnya bertekuk lutut dan terjadi perjanjian Camp David. Iya, Anwar Sadat dengan siapa? Dengan Jimmy Carter mendatangani perjanjian damai dengan Israel, namanya perjanjian Camp David, mengakui negara Israel. Terus gimana? Ya itu. Tahu nggak? Mendesain perang Oktober tahun 75 yang hadir waktu itu kalau nggak salah, mau diluruskan. Al-Malik Al-Muhammad Al-Khamis, Raja Muhammad Sang, Muhammad V, Qaddafi, Saddam Hussein.
Hafizul Asad, bapaknya Bashar Asad, presiden Syria. Kemudian Raja Saudi, siapa namanya? Raja Saudi siapa namanya? Yang waktu perang 73. Raja yang dibunuh ditembak oleh ponakannya. Faisal. Wah, Raja Faisal, 5 orang. Rundingannya di dalam istana. Yang temboknya kedap suara. Yang tidak bisa disadap oleh intelijen manapun juga. Oke? 5 orang kepala negara Islam rapat ngambil keputusan perang Oktober. Kenapa Israel bisa tahu? Coba jawab dulu. Ya itulah. Berarti wis paham ya? Itulah. Iya, jangan disalahkan perempuan nggak pakai jilbab, gimana lagi? Aduh teman salah. Ini pas ngaji lampunya mati. Ini gara-gara Pak Tato tadi kecil nggak cebok. Ada hubungannya nggak? Ya udah. Nah itu cara kita berpikir udah nggak berpikir. Kita ini sudah tidak berpikir kok. Kita sudah lama tidak berpikir. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubihim akhfaluha. Apakah kamu tidak memikirkan Al-Quran atau karena otakmu sudah terkunci? Ya, otak kami sudah terkunci. Itu. Jadi kita sudah mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Kiai Biasakur, teman-teman ya, di mana pada saat perang Israel melawan 21 negara di Timur Tengah, dan Kiai Biasakur menyaksikan, dan dia termasuk salah satu warga Indonesia yang dievakuasi pada saat itu, dan dia menjadi saksi mata melihat bagaimana negara-negara Islam di Timur Tengah tunduk bertekuk lutut di hadapan Yahudi dan Israel. Itulah pengakuan dari seorang Kiai Biasakur. Padahal kalau kita lihat, negara Israel bukanlah negara yang besar, melainkan mereka negara kecil, tetapi sangat sulit untuk dikalahkan. Nah, kenapa? Karena Allah berpihak kepada mereka. Kok bisa berpihak kepada mereka? Karena itulah janji Allah kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, jadi Israel itu tak akan pernah bisa lenyap dari muka bumi ini. Sekalipun ada usaha dari beberapa negara untuk menghancurkan Israel, maka mereka tetap eksis, teman-teman ya. Mereka tidak akan pernah bisa lenyap dan dihapus dari muka bumi ini. Karena Allah bersama dengan mereka. Sekalipun mereka berkali-kali ditindas seperti di Mesir, mereka juga dibuang ke Babel, kembali lagi mereka. Bahkan mereka sudah berkali-kali dibantai, tetapi mereka tetap kembali bersatu untuk mendapatkan tanah perjanjian itu. Itulah sebabnya kenapa Israel itu tetap bertahan, tetap berdiri tegak, sekalipun ada peperangan, sekalipun ada banyak yang mereka hadapi sepanjang perjalanan hidup mereka, mereka tetap yakin bahwa Allah menyertai mereka. Dan itulah janji Allah yang selalu digenapi di dalam hidup mereka atau kepada bangsa Israel. Karena Israel adalah harta kesayangan Tuhan, Israel adalah biji matanya Tuhan. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.